ke Jawa ada acara di Purwokerto, di Brebes, di Moga daerah Pemalang, di Purwokerto saya ketemu sama dokter ahli syaraf namanya Dokter Tarbib bin Abdullah Al-Abbas. Beliau megang 2 rumah sakit Margono, rumah sakit besar di Purwokerto. Kita lagi ngobrol diskusi tentang agama. Dia bilang, "Bib, saya punya Bible." Apa Bible? Injil. Dan Injilnya lengkap, perjanjian lama sama perjanjian baru. Ini antum anak bukain mesti kaget, Bib. Apa? Ini surat Yohanes. Baca dari ayat 12 sampai 16. Subhanallah. Ternyata begitu saya baca, Nabi Isa sedang berwasiat kepada murid-muridnya bahwasannya Nabi Isa mengatakan, "Ketahuilah, nanti setelah aku meninggal akan timbul ruh kebajikan, ruh kebaikan. Dia tidak berbicara menurut akalnya, karena apa yang dibicarakan yaitu apa yang didengar, alias apa saja yang dibicarakan itu semuanya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu." Dan itu ternyata kriteria-kriteria yang kita baca, ternyata kriteria-kriteria Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa? Kita dulu dari kecil udah hafal. La yantibu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan nafsunya, tidak berbicara dengan akalnya, tidak berbicara dengan pemikiran-pemikiran jitunya, tetapi Nabi Muhammad setiap langkahnya, setiap kata-katanya semua wahyu dari Allah Subhanahu. Manusia hebat nggak, Pak? Hebat nggak? Ini aneh, Pak. Perjanjian lama udah banyak dirubah. Perjanjian baru, perjanjian lama udah banyak dirubah. Dirubah lagi, diperbarui. Berarti perjanjian baru banyak pembaharuannya, banyak perubahan. Tapi anehnya, ketika mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mampu merubahnya. Kenapa? Untuk menjadikannya bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala itu nyata dan benar. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak berbohong. Qala Isa bin Maryam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Isa ibn Maryam, dia berkata kepada Bani Israel, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku Rasul, aku utusan Allah Subhanahu wa ta'ala ilaikum kepada kalian, musaddiqan, aku membenarkan apa saja yang terdahulu dan apa saja yang akan datang dan nanti yang akan datang, mubasyiran, aku memberikan kabar gembira, nanti kelak akan turun manusia, khatamul anbiya, penutup para nabi, imam para nabi, yaitu namanya Ahmad Muhammad sallallahu alaihi." Jelas saudara? Insya selesai tentang maulid. Sekarang bicara tentang kematian. Sebelum bicara kematian, Pak, tadi dalam sambutan Bapak, saya dengar Bapak lagi sedih. Bapak merasa itu sebuah cobaan yang besar. Ketahui para hadirin, apa yang dialami oleh beliau bukan sebuah cobaan, tapi sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu. Tadi Habib Hamid sudah nyindir sedikit. Nabi Ayub alaihi salam dikasih Allah pemberian yang luar biasa. Ternyata pemberian tersebut menjadikan fitnah untuk dirinya. Betul atau tidak? Ini Nabi. Bagaimana kita sebagai manusia biasa? Habib Abdullah Al-Faqih Malang, beliau mengatakan,
Kalau zaman ini al-mautu afdal minal hayah, kematian lebih baik ketimbang kehidupan. Kenapa? Kematian alias mati lebih baik daripada hidup karena dunia zaman sekarang isinya semuanya fitnah. Majelis taklim isinya penuh kebahagiaan nggak? Bahagia nggak kita hadir majelis, Bu? Isinya ada fitnah nggak? Ada. Apa fitnahnya? Syaitan masuk ke dalam hati kita. Tuh Habib, kapan sih bubar selesai acaranya? Betul nggak, Bu? Betul nggak? Belum lagi panas, Beb, kaki saya asam urat. Giliran duduk nunggu duit, nunggu sembako, kuat 2 hari. Ini tuan rumah ini sebenarnya salah kalau kata saya nih. Kenapa? Berkasnya dibagiin duluan. Jadi pengen buru-buru cepat-cepat, Bu. Tapi subhanallah, karena tuan rumah pengen yang hadir jangan sampai kecewa, yang hadir pengen bahagia, belum pulang sudah dibagi. Alhamdulillah. Hadirin, singkat cerita udah penutupan dah selesai. Dulu di Arab sana ada orang tukang bikin panah, bikin busur. Dia cari-cari kayu yang paling bagus, kira-kira kayu apa. Dia nemu sebuah pohon yang sangat-sangat langka. Dipotongnya susah. Tidak lama kemudian dia berusaha untuk motong gimana caranya biar jadi busur panah. Dia coba, dia bikin. Satu panah saja baru bisa jadi satu busur selama 3 bulan. Satu busur selama 3 bulan. Dia bikin 7 busur. Berarti berapa bulan? 21. Begitu malam hari sudah jadi semua, dia ambil busur, malam-malam dia coba. Kira-kira busurnya pada malam hari yang anginnya kencang, ini busur bisa jalan cepat apa enggak? Atau malah kalau kena angin dia miring. Busur kalau kena angin dia miring berarti busurnya kurang dia panah. Dilihat ada kijang dari sana jauh. Dia ambil, dia tarik. Begitu dia lepasin, ternyata nggak lama kemudian dari sana timbul atau keluar percikan api. Maksudnya apa percikan api? Berarti panah tersebut mengenai Kalau panah mengenai batu, berarti sasarannya kena nggak? Sasarannya kena nggak? Oh, 3 bulan satu panah nggak kena. Coba ambil satu lagi. Dilihat di sana dari kejauhan ada mata merah menyala. Itu pasti singa panter. Diambil lagi, ditembak. Begitu dia tembak, ternyata keluar lagi percikan api. Berarti apa? Itu panah gesek sama batu. Kalau panah gesek sama batu berarti apa? Singkat cerita hadirin, dari 7 panah dia coba 3 kali. 3 semuanya gagal, sisa 4. Yang 4 dipatah-patahkan sama orang tersebut. Keesokan hari, setelah terbit matahari, dia keluar ke lapangan. Ternyata sudah ada apa? 2 kijang dan 1 panter. 2 kijang dan 1 panter. Berarti ternyata panah yang dilepaskan sama orang tersebut kena sasaran apa enggak kena sasaran? Kena sasaran apa enggak? Kena sasaran. Kalau kena sasaran, panah tersebut bisa sampai kena batu, berarti panahnya bagus enggak? Kijang tembus sampai kena batu, keluar percikan api. Panter tembus ke badannya sampai kena batu, keluar percikan api. Berarti panahnya bagus enggak? Ternyata orang tersebut mengatakan, ya wailadah, ya Allah, aku menyesal sekali. Panah yang paling bagus yang pernah aku ciptakan ternyata sudah aku patah-patahkan. Apa maksudnya hadirin? Sama di dunia, ketika kita bertauhid kepada Allah, kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita rindu kepada Nabi Muhammad, kita amalin ibadah-ibadah kebaikan, kita tutup aurat kita jaga keluarga kita.
kita jaga sholat 5 waktu kita. Sholat witir tidak pernah tinggal, sholat duha tidak pernah tinggal. Memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dipanjatkan. Maka hal-hal tersebut di dunia sekarang seakan-akan kita tidak merasakan apa-apa, tapi nanti demi Allah hadirin, insya Allah kita semuanya akan rasakan di dalam kuburan. Kuburan kita tidak menjadi hubaratun min hubarin niran alias neraka. Insya Allah kuburan kita menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jelas hadirin? Jelas hadirin? Jelas hadirin? Hadirin, kalau kita cinta sama Nabi tidak cukup cuma sholawatan. Kita cinta sama Nabi enggak cukup hanya bicara aku cinta dan aku cinta, tapi jalanin syariat Nabi Muhammad SAW. Jalanin ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menjalankan ajaran dan syariat Nabi Muhammad? Kita harus tahu ilmunya. Bagaimana kita harus tahu ilmunya? Hadiri majlis taklim mana saja. Ada majlis taklim di sana hadir, ada majlis taklim di sana juga hadir, ada majlis taklim di sini hadir. Dekati para ulama, dekati para habaib. Jangan sombong dengan ulama, jangan sombong dengan habaib. Jangan pilih-pilih ulama, jangan pilih-pilih habaib. Selama mereka berakidah ahlus sunnah wal jamaah, maka dekati mereka agar kita menjadi bahagia dunia dan akhir. Hadirin,